Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Hari ini kita masih di dalam ibadah seri salib. Ada 7 subtema, yaitu 7 kata penuh kuasa, dan subtema hari ini memasuki subtema yang kelima, yaitu aku haus. Aku haus. Kita akan mendasarkan perenungan kita dari satu bagian firman Tuhan tertulis di dalam Yohanes 19 ayat 28 dan 29. Mari kita membacanya secara perlahan-lahan bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi pusat perenungan kita ada di kata aku haus di bagian akhir dari Yohanes 19 ayat 28. Tentu saja kata aku haus kita pun sering mengucapkannya. Ya, di liburan kemarin saya 2 kali goes mountain bike dengan beberapa orang. Lalu dalam perjalanan kami berkali-kali mengatakan, aku haus, kamu haus enggak? Sama, haus juga, nanti kita minum kalau ketemu warung. Nah, tetapi itu adalah haus yang sangat biasa dan tidak punya makna yang mendalam, apalagi bagi umat. Itu hanya kehausan pribadi, setelah minum selesai, case close. Tidak ada makna teologis di dalamnya. Tetapi sungguh berbeda dengan apa yang diserukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Ini aku haus bukan sekadar bergumam, tapi pakai tanda seru. Artinya Yesus berseru menyatakan kehausannya. Dan ini pun menjadi salah satu alasan untuk orang menyerang kekristenan. Katanya Yesus Tuhan. Tuhan kok bisa haus? Ya, sudah mau mati kok masih aja teriak haus. Apa gunanya minum? Toh minum juga beberapa saat lagi juga sedang menunggu ajal, menjemput. Kalau kata pengkritik kekristenan disebutkan demikian. Namun kita yakin sepenuhnya bahwa setiap ucapan yang dikeluarkan oleh Yesus, setiap perkataan dari salib itu tidak ada yang keluar asal bunyi atau asbun. Semua mengandung makna yang mendalam. Dan khusus perkataan ini adalah perkataan yang sangat unik dan termasuk yang tidak mudah untuk dikhotbahkan. Karena cuma 2 kata, aku haus. Ya, mau mendalami makna teologis perlu perenungan yang mendalam. Tetapi kalau kita boleh mengerti ke-7 perkataan Kristus di kayu salib, yang pertama sampai yang ketiga adalah tentang pihak lain. Perkataan pertama, dia mendoakan bagi para orang-orang jahat, orang-orang yang oleh mereka Yesus disalibkan. Yesus memohon pengampunan kepada Bapanya. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ucapan Yesus yang kedua, dia berdoa bagi pemberontak, bagi penjahat yang ada di sisinya. Dia katakan pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ucapan yang ketiga juga bagi orang lain, bagi mamanya dan bagi murid yang dikasihinya, yakni Yohanes. Ibu atau perempuan, inilah anakmu. Anak inilah ibumu. Yesus memperhatikan keluarganya. Dia menghormati orang tuanya yang masih ada pada saat itu. Memikirkan pemeliharaan bagi ibunya karena dia akan segera pergi kepada bapaknya. Dan ungkapan yang keempat yang minggu lalu sudah kita bahas
bagaimana Yesus berseru kepada Bapanya. Dia berseru, Eli, Eli lama sabaktani. Jadi dia berseru kepada untuk berbagai-bagai hal. Dan kalimat yang kelima ini, perkataan yang kelima, dia berbicara tentang dirinya sendiri. Aku haus. Maka ini berbicara tentang fisik. Ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya boleh mengertinya bahwa ini adalah bagian dari dia mempersembahkan tubuhnya demi penebusan dosa. Kalimat selanjutnya adalah sudah selesai. Dia mempersembahkan jiwanya untuk apa? Mengerjakan seluruh proses penebusan dosa. Dan kalimat yang terakhir, yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia mempersembahkan rohnya kepada Tuhan. Maka kita melihat dari ucapan kelima, keenam, dan ketujuh, bagaimana Yesus mempersembahkan totalitas dirinya, baik itu tubuh, baik itu jiwa, maupun roh atau jiwa dan roh digabungkan. Bagaimana persembahan kepada Tuhan bukan hanya satu sisi yang kita mau, tetapi harus semuanya. Tidak bisa kita katakan, Tuhan saya persembahkan waktu saya. Saya tidak mau mempersembahkan tenaga saya. Saya persembahkan tenaga saya saja. Saya tidak mau mempersembahkan harta saya. Atau saya mempersembahkan harta saya saja, tapi saya tidak mau terlibat dalam hal lainnya. Atau saya berdoa saja, yang lainnya saya nggak mau sama sekali. Sebenarnya tidak demikian. Yesus melalui kalimat-kalimat di atas kayu salib, dia mendemonstrasikan bagaimana seseorang mempersembahkan kepada Tuhan harus totalitas. Ya, bukan sepotong-sepotong, bukan secuplik-secuplik, tapi semuanya. Tentu semua aspek, bukan berarti kita tidak boleh bekerja yang lain, kita harus pelayanan semuanya di gereja. Atau full timer bahasa sekarang, bahasa kekinian. Tidak demikian. Tetapi ketika Tuhan mengajak kita berbagian di dalam mempersembahkan totalitas diri kita kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memikirkan dan mengerjakan apapun yang menjadi profesi di keseharian kita. Kita bisa bekerja di marketplace, tidak masalah. Kita bisa menjadi seorang wirausahawan, atau kita menjadi seorang karyawan, atau kita menjadi seorang pelajar. Tetapi kita tetap harus memikirkan bahwa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah mempersembahkan totalitas diri kita. Baik itu tubuh, jiwa, maupun roh kita. Nah, setidaknya dari perkataan aku haus, setidaknya ada 3 gambaran Kristus yang bisa kita renungkan, kita dalami bersama-sama. Secara ringkasnya, yang pertama, melalui perkataan aku haus, kita akan mengerti gambaran tentang anak manusia yang menderita. Kemudian kita akan memahami tentang hamba Allah yang taat. Dan yang terakhir, kita akan mengerti tentang juru selamat bagi orang berdosa. Menarik ya. Kata aku haus, maknanya bisa begitu mendalam. Kalimat yang sangat biasa diucapkan orang sehari-hari, ternyata bisa mengandung makna teologis yang luar biasa ketika itu diucapkan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Yang pertama, kita akan memahami tentang perkataan aku haus, mengandung gambaran Kristus sebagai anak manusia yang menderita. Kalau orang di zaman ini, termasuk teolog-teolog Kristen yang berhaluan liberal, mereka mengatakan bahwa catatan kitab suci adalah ajaran dogmatis gereja yang sebenarnya tidak sesuai dengan realita. Itu hanya ya seperti cerita rakyat yang sangat mungkin tidak sungguh-sungguh terjadi, tetapi itu dipercaya menjadi pegangan orang. Ya. Begitu juga para pengkritik kekristenan mengatakan Yesus itu hanya manusia biasa yang dilantik, diangkat menjadi Tuhan.
oleh konsili gereja. Ya. Tetapi justru di awal-awal kekristenan, di abad pertama, justru ajaran yang berkembang sebaliknya. Bahwa Yesus adalah Tuhan, dipercaya sepenuhnya. Karena dia adalah Tuhan, maka ketika dia menjadi manusia, tidak mungkin. Karena manusia, daging ini jahat. Daging ini tempatnya dosa. Maka Tuhan menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, pasti itu hanya penampakan. Itu hanya tubuh jadi-jadian. Karena itu Rasul Yohanes yang mengikuti pengajaran Yesus dengan begitu mendalam sebagai satu-satunya murid Yesus yang sampai ikut di kayu salib. Dia satu-satunya murid yang tidak melarikan diri ketika Yesus diadili sampai Yesus memikul salib sampai Yesus mati di atas kayu salib. Maka Rasul Yohanes dengan sengaja mencatat dan mengcounter, menjelaskan ajaran-ajaran yang berkembang pada saat itu bahwa Yesus itu hanya manusia jadi-jadian. Dia Tuhan yang pura-pura menjadi manusia. Karena itu Yohanes di dalam suratnya yang pertama, ayat pertama dan sampai ayat yang ketiga, kalau kita baca mungkin kita merasa lucu. Apa yang aku lihat dengan mata, yang lihat pasti dengan mata lah. Apa yang aku raba dengan tanganku, apa yang aku dengarkan, itulah yang aku saksikan. Artinya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan, tetapi di saat yang sama Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Dan Yesus sungguh-sungguh merasakan apa yang dirasakan oleh umat manusia. Mengapa demikian? Karena dia juga sungguh-sungguh sebagai manusia sejati. Ini menjadi satu kebenaran yang begitu agung, yang sangat unik dan hanya ada di dalam iman Kristiani kita. Bahwa Tuhan tidak hanya memantau dari sorga, tetapi dia pada satu ketika dia sungguh-sungguh turun menjadi manusia sejati yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diraba, namun di saat yang sama dia juga sebagai Tuhan. Karena itu ketika Yesus mengatakan ampunilah musuhmu, dia benar-benar mengampuni musuh-musuhnya. Bahkan sampai di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa, dia mengampuni. Dia katakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan dia juga memikirkan akan pemeliharaan bagi ibunya. Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bukan hanya sekedar dogmatika yang diajarkan di rumah ibadah. Tetapi bahkan sampai di atas kayu salib, Yesus membuktikan ucapannya kepada penjahat di sisinya. Dia katakan hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya Yesus berkuasa mengampuni dosa. Bahkan orang yang belum sempat berbuah di dalam hidupnya. Orang yang baru berubah di dalam pemikirannya. Mengakui kemesiasan Yesus. Mengakui Yesus sang penebus dosa. Pada saat yang sama dia diampuni dosanya. Dan Yesus melakukan apa yang dia ucapkan. Ini yang begitu indah. Yang akan menggetarkan setiap sanubari kita. Kita punya imam besar agung yang juga sekaligus adalah anak domba Allah yang kudus, yang tidak bercacat celah. Ini bedanya Yesus dengan imam besar yang ada di sepanjang zaman. Bagaimana sejak di zaman perjanjian lama, imam besar mempersembahkan korban yang lain, korban binatang. Untuk apa? Sebagai satu tipologi atau bayang-bayang akan suatu ketika sang anak domba Allah akan mengerjakan penebusan yang sempurna. Sebenarnya ini bahkan bukan hanya dimulai dari Taurat, tetapi ini dimulai dari manusia pertama ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka Tuhan membuat bagi mereka pakaian dari kulit binatang.
maka kita boleh mengerti bahwa binatang yang diambil kulitnya terlebih dahulu menjadi korban, dikorbankan oleh Allah. Ada darah yang tertumpah demi apa? Demi menutupi dosa Adam dan Hawa, sehingga mereka tidak langsung mati pada saat itu, tetapi demi pertolongan bagi Adam, ada yang harus dikorbankan. Nah, bedanya dengan Yesus, dia sebagai imam besar agung yang mempersembahkan, tetapi dia tidak mengorbankan hewan, apalagi mengorbankan orang lain. Dia menjadikan dirinya sendiri sebagai korban yang agung. Karena itu ketika dia katakan dia tahu perasaan kita, dia mengerti apa yang menjadi kegundahan kita, dia tahu apa yang menjadi penderitaan kita, karena dia sungguh-sungguh melalui semua proses penderitaan itu. Ibrani 4 mengatakan demikian, ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Maka ketika kita menyanyikan pujian, dia mengerti, dia peduli. Itu bukan sekadar perasaan simpati, seperti kita berkata kepada orang lain, ya, saya bisa memahami kesedihanmu. Kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh bisa merasakan, karena kita tidak berada di posisi orang itu. Tetapi Tuhan Yesus sudah merasakan semua penderitaan yang mungkin dirasakan oleh manusia. Karena itu dia sungguh-sungguh bersimpati. Dia Tuhan yang benar-benar tahu dan mengalami segala penderitaan manusia. Segala kesusahan yang dialami di dunia ini. Ya, ketika dia berinkarnasi saja sudah menderita. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang tidak terbatas, pemilik alam semesta, dia membatasi dirinya masuk dalam ruang dan waktu menjadi manusia. Dia terbatas, terlimitasi di dalam tubuh insaniahnya. Ya, ini nggak gampang. Apalagi dia memilih dari keluarga sederhana dan dia dibesarkan di kota di mana tidak terkemuka, bahkan di kalangan orang Israel. Ya, jadi ini semua adalah hal yang dialami oleh Yesus Kristus sejak lahir sampai dia naik ke atas kayu salib. Hidupnya dipenuhi dengan penderitaan. Karena itu kalau kita merasa hidup kita menderita, ya, hidup kita begitu susah, kok saya udah ikut Tuhan sungguh-sungguh, bahkan saya terlibat dalam pelayanan, kok rasanya ekonomi saya begini-begini saja. Ya, ada orang yang suka menjilat atasan atau katakanlah yang berusaha bekerja tidak dengan jujur tapi promosinya cepat. Ya. Mengapa demikian? Ya. Maka melalui ini semua firman Tuhan mengatakan kita bisa dengan berani datang kepada tahta rahmat Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Pada waktu yang Tuhan tentukan. Bukan pada waktu menurut rencana dan harapan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bahkan kalau selama hidup seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Ada rencana Tuhan di dalamnya. Ya, di dalam sejarah gereja bahkan murid-murid Yesus semuanya mati secara martir kecuali Yohanes. Ya. Dan di dalam martir mereka, kematian karena iman, tidak ada yang sia-sia. Kok Tuhan tidak menolong mereka? Siapa bilang? Pertolongan Tuhan tidak berarti orang mau celaka enggak jadi. Orang ditusuk tapi enggak mempan. Ya, tidak melulu demikian. Ya, bisa jadi
seperti itu. Seperti kasus Daniel, seperti kasus Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seperti kasus Yunus, dimakan ikan, dimuntahkan lagi. Kalau dikunyah-kunyah udah susah. Ya, tidak selalu demikian. Ada banyak kisah, cerita yang sejarah di dalam Alkitab maupun di dalam sejarah gereja. Di mana orang harus mati demi imannya. Itu adalah bagian dari pertolongan Tuhan. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Yang Tuhan izinkan terjadi. Dan tentu ada mahkota yang dipersiapkan oleh Tuhan secara khusus untuk orang-orang yang menjadi martir. Hal kedua yang boleh kita renungkan dari perkataan Yesus, aku haus. Kita belajar tentang hamba Allah yang taat. Ketika Yesus di kayu salib, ini sudah lebih dari 6 jam. Dari jam 9 sampai jam 12, situasi masih terang. Cuaca masih cerah. Dan Yesus mengucapkan 3 kalimat pertama. Tetapi mulai jam 12 sampai jam 3 sore, kegelapan meliputi seluruh daerah itu yang luar biasa. Ini kegelapan yang sungguh-sungguh gelap. Ya, sekali lagi itu bukan gerhana. Karena gerhana tidak terjadi selama 3 jam. Ya. Namun perkataan aku haus, memang dia benar-benar haus. Kenapa? Karena sudah begitu dehidrasi. Sudah begadang dari hari sebelumnya. Dia disiksa, lalu dia pikul salib. Ya. Lalu dia disalibkan dan selama jam 9 sampai jam 12 dia terpanggang oleh teriknya matahari. Luar biasa. Ya, luar biasa. Itu benar-benar menyiksa sekali. Kembali ke cerita saya waktu saya goes beberapa hari lalu. Itu saya pakai baju lengan sampai di bahu. Lalu saya pakai manset hanya sebatas ini. Nah, sampai sekarang ini saya kalau dibuka ini masih merah dan perih, menyakitkan. Perihnya bukan di sini, tapi di sini. Ya, dan di sini juga. Ya, masih belang. Menyakitkan. Itu belum diapa-apain, cuman kena sinar matahari. Ya. Apalagi ini, disalibkan dan dijemur begitu. Ya. Dia pasti begitu kehausan. Karena ini dehidrasi yang paling parah. Dehidrasi yang paling parah. Dan ketika kegelapan melanda daerah itu, bukan mungkin, kita bisa menduga bahwa tidak ada orang yang memperhatikan dengan teliti apa yang terjadi di kayu salib. Bagaimana darah Yesus menetes satu demi satu. Setetes, setetes, setetes. Dan pasti dia mengeluarkan darah berliter-liter. Ya, berapa liter darah di tubuh manusia? Mungkin sekitar 5 liter ya. Maka yang dikeluarkan Yesus tentu berliter-liter, mungkin belum semuanya. Tetapi dari jam 12 ke jam 3 tidak ada orang yang memperhatikan. Tidak ada kamera yang menyorot detik-detik penderitaan Yesus. Dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam. Bagaimana mungkin tubuhnya bergetar, menahan sakit yang luar biasa. Paru-parunya juga bekerja dengan berat sekali. Jantungnya juga bekerja dengan berat sekali karena disalib itu sesak napas. Ya, kalau kita begini kan nafas agak susah. Yesus mengalami apa yang disebut asfiksiasi. Nah, orang susah bernafas dan dia keringatan bercampur darah. Dan di jam-jam kegelapan itu Yesus mengerjakan semua proses penebusan. Dia merasakan setiap tetesan darah yang keluar dari tubuhnya. Mengapa dia melakukan itu semua? Untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan. Aku haus. Ya, itu adalah bagian dari nubuatan. Dari Mazmur 69 ayat 22. Mazmur 22 ayat 16. Bagaimana dikatakan, aku haus dan aku diberi minum anggur asam. Ada orang pengkritik Kristen mengatakan bahwa Yesus dengan sengaja mencocok-cocokkan ayat-ayat firman Tuhan di perjanjian lama supaya dia yang bisa menggenapi itu semua. Wah, tidak semudah itu.
Karena begitu banyak nubuatan di dalam perjanjian lama yang tidak mungkin dicocok-cocokkan oleh manusia biasa. Kalau bukan karena memang rencana Tuhan. Ya. Kalau kita sekarang bilang, aku haus, mungkin orang kasih minuman isotonik, mungkin kasih minuman energy drink, ya kan? Atau dikasih es kelapa, ya. Bagaimana bisa haus dikasihnya anggur asam? Ya. Ini bukan sebuah kebetulan, ini memang benar-benar sebuah penggenapan nubuatan, menunjukkan Yesus adalah hamba Allah yang taat. Lalu dia dijual oleh kawan sendiri. Lalu dia dijual dengan 30 keping perak. Dan ini kalau kita mau meneliti dengan detail, 30 keping perak itu bukan Yesus usulkan kepada Yudas. Tolong kalau kamu mau jual saya, jualnya 30 keping perak. Supaya sesuai dengan Zakaria 11 ayat 12. Enggak begitu. Ya. Atau Yudas ketika dia bernegosiasi dengan para pemimpin agama, Yudas juga tidak mengatakan, berapa kamu mau bayar? 50 keping perak, jangan 30 aja supaya sesuai dengan nubuatan perjanjian lama. Enggak begitu. Ya, itu memang mereka sungguh-sungguh menentukan 30 keping perak. Dan mereka tidak sadar bahwa kejahatan mereka sedang menggenapi rencana Allah. Tetapi celakalah mereka yang melakukannya. Demikian juga Yudas yang mengkhianati Yesus. Memang anak manusia akan dikhianati, tetapi celakalah orang yang melakukannya. Kemudian gembala harus dibunuh dan domba-domba tercerai-berai. Ya, ketika Yesus dibunuh di kayu salib, murid-muridnya kabur ke sana kemari. Ya, ini juga nubuatan. Dihukum bersama perampok-perampok, tangan dan kakinya ditusuk. Ini spesifik sekali. Ya, karena hukuman Yahudi tidak mengenal hukuman salib. Mereka mengenal hukuman martir. Ya, kalau dibilang akan ditimpuki batu sampai mati, ini peluang tergenapinya lebih mudah. Tetapi bangsa agama yang tidak mengenal hukum salib punya nubuatan yang sangat spesifik. Tangan dan kakinya ditusuk. Wah, ini tergenapi di dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Kemudian pakaiannya dibagikan dengan undi. Dia berdoa bagi para kriminal yang disalibkan bersama dengan dia. Dan kegelapan menudungi Kristus. Ada begitu banyak nubuatan. Ini baru di seputar salib. Belum lagi nanti ada dikatakan tulangnya, kaki dan tangannya, tulangnya. Tidak ada tulang yang dipatahkan. Itu juga bagian dari penggenapan nubuatan. Kalau mulai lagi dari kelahiran, tempat lahirnya di mana? Mika sudah menubuatkan di Bethlehem, disebutkan. Apalagi nubuatan Yesaya dibahas di PA kemarin hari Jumat malam, pasal 7. Nah, sayang yang nggak ikut. Ya, kalau mau dengar nonton di YouTube gereja kita. Ya, PA Yesaya pasal 7 ayat ke-14. Bagaimana seorang perempuan muda, ya, ini nubuatan mesianis. Lalu dengan cara Tuhan bagaimana Septuaginta menerjemahkan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani 3 abad sebelum Yesus Kristus. Menerjemahkan kata perempuan muda dengan bahasa Yunani parthenos yang artinya perawan. Ya. Siapakah yang lahir dari perawan? Saya, Bapak Ibu semua lahir dari papa dan mama. Tidak ada orang yang lahir hanya dari seorang perawan. Tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Maka itu hanya mungkin digenapi 1 kali di sepanjang sejarah umat manusia. Yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Dan semua nubuatan itu terjadi tanpa orang benar-benar menyadarinya. Apa yang terjadi bahkan di kayu salib itu adalah penggenapan dari berbagai nubuatan, ratusan nubuatan di perjanjian lama. Yang 1000 tahun sebelum Yesus, 700 tahun sebelum Yesus. Yang tidak mungkin mereka benar-benar sadar akan satu orang yang menggenapi seluruh nubuatan mesianis di perjanjian lama. Termasuk akan dikubur di kuburan orang kaya.
Ya, wah itu sesuatu yang menarik dan juga jarang disampaikan. Yesus memang di kuburan Yusuf Arimatea. Secara logika ya nggak make sense. Kalau di antara penjahat, pemberontak nggak mungkin dikubur di antara kuburan orang kaya. Ya, penjahat itu biasanya bukan orang kaya. Kalau sekarang sih banyak juga, ya, yang orang kaya jadi penjahat. Nah, yang mau kita renungkan di sini bagaimana Yesus adalah hamba Allah yang taat. Maka kalau Tuhan menjadi manusia, dia taat sampai mati. Ya, di Filipi dikatakan demikian. Bagaimana dia merendahkan dirinya, dia membatasi dirinya, kenosis, dan dia taat sampai mati. Maka siapakah kita, orang-orang berdosa, kalau kita berani-beraninya tidak taat kepada Tuhan, atau kita taat kalau ada yang lihat saja, atau kita tobat kumat, bahkan tobatnya sekali, kumatnya 10 kali. Ya, lalu kita merasa biasa-biasa saja, maka kita patut merenungkan apa yang dikerjakan oleh Yesus, bahwa dia taat sampai mati. Kita semua yang ditebus Kristus adalah hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan dengan profesi kita masing-masing. Hendaklah kita dengan mengerti, dengan kemauan kita taat sampai mati. Sebagaimana Kristus taat sampai mati. Yang terakhir dari perkataan aku haus, kita bisa mengerti bahwa Yesus adalah juru selamat bagi orang berdosa. Ini sudah disinggung sedikit di minggu yang lalu. Bagaimana Yesus yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa untuk menggantikan kita, orang berdosa yang seharusnya kita menerima murka Allah. Karena itu Yesus dengan mengerti, dengan kemauan, dia menggantikan saudara dan saya. Dia meminum cawan murka Allah. Di catatan penyaliban di Injil Matius, dikatakan Yesus mau ditawarkan minum anggur yang dicampur dengan cuka, dengan efek bius untuk teknologi zaman itu, Yesus tidak mau minum. Di catatan Markus, Yesus ditawari minum untuk mengejek dia. Tetapi di sini kita melihat bagaimana ada yang bersimpati kepada penderitaan Yesus. Maka mereka mencucukkan bunga karang, ya bunga karang bukan SpongeBob ya. Bunga karang lalu direndam ke dalam anggur asam, diunjukkan atau diulurkan ke mulut Yesus, lalu Yesus menerimanya. Ya, walaupun sebenarnya Yesus tidak butuh minum, ya, toh memang dia akan segera sampai kepada ajalnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana Yesus meminum cawan murka Allah sampai tetes yang terakhir, dan dia mencucurkan darahnya sampai tetes yang terakhir. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak lagi kehausan secara spiritual, mendapatkan kepuasan yang dikerjakan dengan sempurna oleh Yesus di kayu salib. Maka kalimat aku haus juga adalah sebuah paradoks. Ya. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 mengatakan, dia adalah batu karang yang memberikan minum umat Israel. Sebagaimana dicatat di perjanjian lama, di dalam Keluaran pasal 17 ayat 6, di dalam Bilangan 20 ayat 11. Ketika Musa memukul batu karang itu dan air keluar dari dalamnya, memberi minum seluruh umat itu, bahkan sampai kepada ternak-ternaknya. Maka Rasul Paulus mengatakan, Kristuslah batu karang rohani itu. Ya, batu karang itu dipukul dan mengeluarkan air. Maka Kristus dipaku di kayu salib untuk apa? Untuk mengeluarkan air kehidupan yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Maka ini sebuah paradoks yang luar biasa.
Kalau orang mungkin akan mendengarnya atau menyatakan kalimat-kalimat nyinyir. Ya, katanya air kehidupan, masa aus? Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 35 Yesus mengatakan, "Akulah roti kehidupan, siapa saja yang datang kepadaku ia tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadaku ia tidak akan pernah haus lagi." Kemudian Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria di Yohanes pasal 4. Ya, Yesus mengatakan, "Berilah aku minum." Bukan dia lagi memang benar-benar mau minum. Dia sedang membuka satu pembicaraan untuk menyatakan satu pengajaran yang begitu agung bahwa dialah air kehidupan. Yesus enggak minum pada saat itu. Ya, enggak minum. Nanti baca di rumah seluruh Yohanes pasal 4. Dia mengatakan, kalau kamu minum dari air sumur ini kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu meminum air yang daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Dan bahkan itu akan menjadi mata air di dalam dirimu yang akan terus menghasilkan air. Wah, perempuan itu tertarik. Wah, saya mau dong. Singkatnya, perempuan itu langsung di training satu pertemuan jadi penginjil yang luar biasa. Perempuan itu kembali ke kotanya. Lalu dia mengabarkan kepada orang-orang di kotanya, mereka menjadi percaya. Lalu Yesus datang ke Samaria dan tinggal di sana 2 hari. Dan begitu banyak orang menjadi percaya. Wah, penginjil sukses justru wanita Samaria yang bukan orang Yahudi. Yesus mengatakan, dialah air kehidupan. Tetapi di kayu salib dia berteriak, "Aku haus." Sebagaimana dia berbicara dengan perempuan Samaria itu, Yesus bilang, "Beri aku minum," tapi dia tidak minum. Sampai muridnya datang dari kota bawa makanan. "Guru, makan dulu, udah capek." Yesus mengatakan, "Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga." Dan melakukannya sampai tuntas, sampai selesai. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Maka kita bisa mengerti bahwa Yesus menyatakan, "Aku haus," bukan ini minta minum atau ini permintaan. Tetapi ini adalah sebuah pernyataan bahwa dia rela menanggung semua yang harus dia terima. Demi apa? Demi penebusan orang berdosa. Demi keselamatan saudara dan saya. Ya. Dan bukan hanya ketika di kayu salib dia ucapkan ini. Sampai nanti kita baca kitab yang terakhir di kitab Wahyu, bagaimana Yohanes menjelaskan di dalam penglihatannya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh satu-satunya yang layak untuk apa? Untuk memberikan penebusan dosa. Ya, di Wahyu pasal 5 di mana ada kitab yang dimeteraikan oleh Allah Bapa. Tidak ada satu orang pun yang layak untuk membukanya sampai Yohanes nangis. Tetapi kemudian Yesus datang sebagai anak domba yang tersembelih. Untuk apa? Untuk menyelamatkan berbagai-bagai manusia dari bermacam-macam suku, bangsa, bahasa. Baca nanti di Wahyu pasal ke-5. Dan di Wahyu pasal 22 dikatakan di dalam penglihatan Yohanes di Yerusalem baru, ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, mengalir keluar dari tahta Allah dan dari tahta anak domba. Wah, ini luar biasa. Dan Wahyu 22 ayat 17 menyatakan demikian. "Marilah, siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Kenapa cuma-cuma? Karena Kristus sudah merasakan kehausan yang paling mengerikan. Supaya saudara dan saya tidak mengalami kehausan yang mengerikan. Kita bersyukur Kristus rela menggantikan kita. Dan kita diberikan air kehidupan dengan cuma-cuma berdasarkan kemurahan Tuhan, berdasarkan belas kasihan Tuhan, bukan berdasarkan prestasi kita. Maka kita mengerti bahwa keselamatan
adalah anugerah. Kenapa? Karena Kristus yang menjadi juru selamat kita. Dia rela menjadi haus supaya saudara dan saya dipuaskan. Supaya saudara dan saya tidak haus lagi untuk selama-lamanya. Maka mari kita menghayati, merayakan apa yang dikerjakan oleh Kristus yang tidak main-main. Ini berharga tubuh, jiwa, dan rohnya demi keselamatan saudara dan saya. Maka mari kita tidak mempermainkan keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur, dengan cara beribadah, dengan cara berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menghayati dan merayakan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melalui firman-Nya memberkati kita, menguatkan kita, ingatkan kita, dan mendorong kita untuk bersungguh-sungguh di dalam hidup kita. Hidup takut akan Tuhan sebagai respons dan ungkapan syukur kita atas Kristus yang tersalib, yang telah mengalami kehausan supaya kita disegarkan dan dipuaskan. Amin. Kita berdoa.